Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, pada hari Minggu ini ya, saya ingin mengajak para sahabat YouTube dan dosana-dosana kita jalan-jalan ke daerah Kabupaten Agam ya. Tepatnya kita sedang berada di jalan yang menghubungkan kota Lubuk Basuang ya, Kabupaten Agam, untuk menuju ke arah Maninjau. Nanti di Maninjau kita akan mendaki melalui jalan legendaris Kelok Ampe Pulau Ampe. Jalan yang mendaki dengan kelokannya yang harus ekstra hati-hati karena jalanannya yang terbatas ya, apalagi kendaraan yang berlalu lintas dari dua arah. Jadi memang jalan ini merupakan jalan akses yang luar biasa digunakan oleh selain masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Agam, juga pada hari Minggu atau hari-hari libur ya, itu digunakan oleh para yang berwisata ke Danau Maninjau dan sekitarnya. Oke, kita pada saat ini sedang menikmati areal persawahan di kiri kanan jalan ya, yang sedang menghijau. Ada juga yang padinya sudah masak. Udara pun terasa segar. Pemandangan kita, pikiran kita menjadi begitu nyaman. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, share, dan bagi yang baru bergabung, ditunggu partisipasinya untuk subscribe agar selalu mendapat pemberitahuan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Perjalanan kali ini sebenarnya tidak ada rencana, hanya sebuah perjalanan spontan ya, dalam mengisi dan menikmati hari libur, hari Minggu, dengan dua sepeda motor. Saudara Nofrizal Nur dan saudara Mursid Id merupakan dua teman saya yang melakukan perjalanan menikmati kawasan yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat. Jadi konten ini dimulai selepas dari kota Lubuk Basuang. Jadi kota Lubuk Basuang ini merupakan ibu kota Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi dari kawasan dataran rendah ya, kita sedang menuju ke dataran tinggi, tepatnya ke kawasan Danau Maninjau. Kita sudah mendekati Bayu. Di Bayu ini sendiri ya, bisa dilihat areal persawahan, sementara Danau Maninjau berada di kanan kamera ini. Tapi kita tidak mengambil ke arah danau ya, kita lebih melihat suasana dan aktivitas view yang ada di dalam perjalanan di jalur jalan dari kota Lubuk Basuang menuju ke kota Bukit Tinggi. Jadi nanti ini jalannya bisa menuju ke kota Bukit Tinggi, yang merupakan salah satu titik pusat dari kepariwisataan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Kita sudah berada di Bayu, di mana di Bayu ini terdapat sebuah bangunan masjid baru ya. Nah, itu biasanya disebut juga Masjid Bakhtiar Khamsah, bekas menteri ya. Masjidnya, arsitekturnya cukup familiar ya dengan suasana dan kawasan serta kebudayaan masyarakat setempat yang berada di pinggir Danau Maninjau ini. Kita segera mendekati Pasar Maninjau. Di depan sana ya masih ada bangunan-bangunan lama yang dapat kita saksikan sepanjang perjalanan ini. Bagi yang menyukai bangunan lama ya, setidaknya perjalanan di Maninjau ini cukup menyenangkan. Kalau saya ya tiada puas-puasnya melihat bangunan-bangunan lama yang artistik, klasik, dan sungguh menarik. Sayang banyak yang tidak terawat dengan baik ya. Padahal bangunan-bangunan lama ini sebenarnya merupakan salah satu daya tarik kawasan ini selain Danau Maninjau. Ternyata pada perjalanan hari Minggu ini, hari libur ya, tidak terlalu ramai kendaraan-kendaraan yang kami temui dalam perjalanan pada saat ini. Bisa dilihat ya, hanya sesekali kita berpapasan dengan kendaraan, mobil wisata, mobil umum, dan kendaraan roda 2. Di sebelah kanan kita ini ada juga sebuah masjid tua ini. Ini ramai juga disinggahi oleh para pelintas ketika melewati tepi Danau Maninjau, tepatnya di daerah Bayu. Ya, kita lanjut. Ini cukup banyak bangunan ya, kiri kanan. Sudah ramai. Kalau pada tahun-tahun 80-an ya tidak begitu ramai, namun sekarang sudah ramai dengan bangunan-bangunan, terutama yang menyediakan makanan dan minuman. Di depan sana kita akan segera mendekati Pasar Maninjau. Di Pasar Maninjau ini, apabila kita berbelok ke kiri, kita mendaki Kelok Ampek Pulau Ampek. Sementara apabila kita lurus ya, kita akan menuju ke Sungai Batang, tempat kelahiran ulama besar kita Buya Hamka. Dan juga di sana ya, di Sigirannya nanti ada tempat merupakan kampung halaman seorang penyair besar Indonesia, Leon Agusta. Oke, kita sampai di Pasar Maninjau ini dan kita akan berbelok kiri untuk mendaki Jalan Kelok Ampek Pulau Ampek. Jalan legendaris, jalan yang sering menjadi nyanyian di dalam lagu Minang klasik ya, terutama yang pernah dinyanyikan oleh legendaris penyanyi Minang Eli Kasim.
Kurang dibuat lagi tadi kan namanya enggak ada kita kuya. Tadinya kami akan berhenti di salah satu warung yang ada di kawasan Kelo Ampe Pulau Ampe ini, tapi ternyata kemudian setelah melewati beberapa tempat-tempat santai ya, atau tempat-tempat istirahat yang bisa dan biasa kami singgahi untuk mengopi, beristirahat sejenak ya, tapi terlihat ramai ya, jadi akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan akan memilih titik beristirahat kami nanti di Lawang. Jadi para sahabat YouTube dan Nusantara, kita lanjut saja dan tidak berhenti di kawasan Kelo Ampe Pulau Ampe ini dan terus mendaki ya. Nanti kita akan masuk ke kawasan Lawang. Lawang ini adalah merupakan kawasan perkebunan tebu ya, peninggalan zaman Belanda, tapi sampai sekarang masih tetap diteruskan walaupun sudah era kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita sampai ke kawasan jalan yang menuju ke kawasan Lawang atau puncak Lawang. Jadi jalannya ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup mulus ya untuk dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ini salah satu jalan akses menuju ke objek wisata puncak Lawang atau Lawang Park ya. Tapi kami berdua tidak tujuan ke tempat dua objek wisata yang kami sebutkan itu. Kami akan berhenti di jalur ini. Kita akan cari warung kopi ya, yang bisa bersantai sejenak sambil menunggu waktu sholat asar. Nah, akhirnya kita putuskan berhenti di Ambun Tanai. Jadi kawasan ini disebut atau dinamakan Ambun Tanai. Oke, kita menikmati minum kopi ya dalam suasana pada waktu mendekati sore hari. Waktu sholat asar akan kita tunggu di sini. Nanti kita akan cari masjid untuk bersolat. Kita lanjut nikmati bersantai di sini. Mbak, hah? Iya. Oh, kakak masuk kemari ya?
Cukup lama kami beristirahat di Ambon Tanai ini. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Jalur ini adalah jalur untuk menuju ke Lawang Park ya. Kemudian juga nantinya kita akan melintas di salah satu yang sering dikunjungi oleh para wisatawan, tempat pengolahan tebu yang masih mempertahankan untuk para wisatawan ya, kalau berkunjung ke Lawang ini, untuk melihat proses bagaimana cara-cara tradisional pengolahan tanaman tebu untuk kemudian dijadikan sebagai saka. Saka ini adalah manisan tebu yang diproses ya, dengan dimasak dan dicetak, tapi penggilingan tebunya itu memakai atau menggunakan tenaga kerbau, hewan kerbau. Ulurang tu ke pantai. Iya. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, akhirnya kami mulai mendekati Balai Matua. Jadi salah satu pasar tradisional yang berlangsung sekali sepekan ya, di sini lokasinya di Matua ini. Ini salah satu pekan tradisional yang sangat lama ya, sudah cukup lama terselenggara di Matua ini, sehingga di dalam perjalanan masyarakat Minang sangat dikenal Balai Matua. Di Balai Matua ini dapat kita temukan masih ada bangunan-bangunan lama ya, bangunan-bangunan klasik ya, yang merupakan identiti dari Matua di masa lalu. Wah, ada kegiatan latihan bola itu ya. Oke, nah, itu ada pintu gerbang, tapi sebelumnya kita juga lihat ada bangunan lama juga di sini ya. Mudah-mudahan dipelihara dan tetap dipertahankan dan tidak dialih fungsikan. Nah, bisa jadi nanti ya, kita sudah sampai di Masjid Raya Matua. Jadi di sini kita akan sholat asar. Ruangannya cukup bagus, arsitekturnya ini saya suka ini, dan khusyuk ya sholat kita di sini, sholat asar kita. Insya Allah inilah masjid
Raya Matua yang dapat disinggahi oleh mereka yang hendak bertujuan ke Danau Meninjau atau yang hendak menuju ke Kota Bukit Tinggi. Salam bahagia dari Matua.